Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syahir Saputro dengan NIM 2001050. Jadi pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas adalah analisis dan perancangan sistem informasi rumah sakit pada bidang keuangan. Jadi latar belakangnya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan transparansi terhadap semua kegiatan operasional dalam rumah sakit. Kemudian tujuannya sendiri adalah untuk menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL dan dokumen desain dan arsitektur perangkat lunak atau yang bisa disebut DAPL, sehingga membantu sistem informasi rumah sakit mengatasi permasalahan yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi di sini ada kebutuhan desain antarmuka juga, mulai dari perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunaknya bisa kita pakai aplikasi berbasis web atau yang biasa kita sebut HTML. Perangkat kerasnya ada mouse, keyboard, server, dan internet. Hasil dari analisis yang telah saya lakukan ada diagram konteks, diagram jenjang, DFD level 0 sampai level 2, business use case diagram, activity diagram, use case system, sequence diagram dan flow of event, class diagram, state diagram, deployment diagram, employment diagram. Maaf, ini state diagram ini sudah tadi sebelumnya, oke? Jadi yang pertama adalah diagram konteks. Diagram konteks adalah gambaran besar yang diinginkan dari entitas yang terdiri dari entitas luar, input, dan output. Seperti yang dilihat ada aplikasi keuangan RSIA yang terdiri dari HRD, pasien, instansi rumah sakit, karyawan, dan bagian keuangan dengan output dan inputnya masing-masing. Lanjut, jadi di sini ada diagram jenjang. Diagram jenjang adalah gambaran umum alur proses dari bidang keuangan yang telah dianalisis. Jadi alurnya ada memproses data keuangan, memverifikasi data keuangan, menyimpan data keuangan, dan membuat laporan. Jadi seperti ini. Kemudian DFD level 0. DFD level 0 ini adalah gambaran singkat atau sederhananya dari alur proses yang telah dianalisis. Jadi mulai dari bagian keuangan dibagi menjadi 4 proses, kemudian dari data keuangan, verifikasi data keuangan, menyimpan data keuangan, dan membuat laporan. Kemudian karyawan HRD, pasien, instansi rumah sakitnya adalah unsur-unsur yang ikut dalam melakukan aktivitas tersebut. Oke, jadi di sini maaf. Ini. Jadi yang di sini ada tidak bisa. Oke, mungkin saya jelaskan. Jadi di sini ada data penggajian, kemudian karyawan, cek kelengkapan data, tampilkan data penggajian, kemudian pengolahan data tagihan pada pasien, cek kelengkapan data, tampilkan data tagihan, dan instansi, dan seterusnya. Sebentar. Green screen. Nah, seperti ini. Nih, jadi pengolahan data gajian, kelengkapan karyawan, tampilkan data pengajian, seterusnya. Ini adalah DFD level 1. Oke, selanjutnya. Di sini ada bagian keuangan tentang login akun HRD. Login akun, kemudian cek kelengkapan data, tampilkan data keuangan pada HRD ini. Kemudian yang slide 14 ini ada alur tingkat
atau penjabaran tingkat kedua dari proses yang pertama atau biasa kita sebut DFD level 2. Sebentar. Nah, jadi di sini DFD level 2-nya ada data penggajian, input data penggajian, update penggajian, delete data penggajian, kemudian cek kelengkapan datanya, dan seterusnya. Karyawan, cek kelengkapan, data tagihan, input data tagihan, pasien, cek kelengkapan data, tampilkan data tagihan, pengolahan data, dan seterusnya. Sama, ini hanya lanjutan dari proses pertama. Yang pertama hanya sekitar yang slide pertama hanya membahas tentang pengolahan. Jadi kita jabarkan menjadi ada input, update, dan delete. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada business use case diagram. Nah, business use case diagram ini pada penggajian karyawan yang dilihat ada laporan data karyawan pada bagian keuangan ini, laporan data penggajian, laporan gaji karyawan, kemudian karyawan ini adalah karyawan lama dan karyawan baru. Jadi karyawan baru memasukkan data karyawan baru, kemudian manajemen data karyawan itu baru dia bisa masuk ke bagian memasukkan data karyawan lama. Oh, maaf. Setelah itu, setelah membuat data karyawan baru, termasuk membuat data karyawan baru, setelah masuk ke data karyawan ini. Kalau karyawan lama langsung ya, jadi tidak pakai proses yang ini. Kemudian HRD ini di sini masukkan data penggajian, masuk penggajian baru, sama masuk proses seperti ini. Kemudian pada ada rumah sakit di sini bagian keuangan mengelola semua dari masukkan data anggaran, masukkan data pendapatan, masukkan data pendapatan dan seterusnya. Membuat data pengelolaan baru, laporan rumah sakit, tempat baru data penggajian, seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini digunakan ketika sistem berjalan. Anggap aja seperti itu ya. Ketika aktivitas, diagram aktivitas. Mulai dari start ini masukkan data karyawan, data penggajian, pengecekan terlebih dahulu. Kalau tidak berhasil, maka akan balik lagi ke data penggajian. Kalau berhasil, laporan, membuat laporan baru, kemudian baru muncul laporan penggajian. Selesai. Ini untuk penggajian. Untuk yang anggaran rumah sakit di sini memasukkan data anggaran selama pengecekan dulu. Kalau tidak berhasil, balik. Kalau berhasil membuat laporan data pengecekan lagi. Kalau tidak,
balik lagi juga sama seperti hal yang pertama. Kemudian yang ke-17 ada use case system. Use case system ini sistem dari yang awal tadi, yang artinya hanya diagram. Kalau ini sudah sistem. Jadi di sini ada karyawan 1 dan ARD dan karyawan, pada penggajian. Jadi karyawan ini nanti bagian karyawannya mulai ada laporan karyawan, laporan penggajian, terus ini ada ARD, terus rumah sakit, sama halnya anggaran rumah sakit, dan seterusnya. Dan ini karyawan ada beberapa jabatan, kemudian baru dapat laporan karyawan tentang penggajian tersebut. Terus HRD ini memberikan tentang jam kerja dan libur, pendapatan dan bonus, ataupun potongan ketika cuti atau apa. Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Sequence diagram ini sama halnya. Jadi di sini ada paradigma atau unsur HRD, bagian keuangan dan karyawan lama. Jadi batang di sini dimaksudkan untuk karyawan lama. Jadi karyawan lama ini masukkan kode karyawan, registrasi, alur prosesnya. Kemudian ketika sudah kode karyawan muncul, masuk ke form data karyawan. Ketika sudah masuk, kita connect ke database data karyawan ini. Kalau tidak ditemukan, akan balik lagi. Kemudian muncul pesan data tidak ditemukan. Setelah balik lagi ke karyawan, selesai dengan database. Ketika sudah berhasil temukan, validasi, kemudian di return, kembalikan, tampil data karyawannya. Setelah dicek, akan mungkin ada yang diubah-ubah atau nama atau apa dan seterusnya. Setelah sudah kembali lagi, kalau kita ambil data, cek data lagi, ketika tidak ada yang diubah, bisa diperbarui. Setelah diperbarui, bisa masuk ke menu penggajian, terus penggajian, protokol, dan seterusnya. Ketika di sini kan berhenti pindah ke bagian keuangan. Ketika penggajian itu ke bagian keuangan, kemudian ke HRD, approval penggajian dan return penggajian. Ini yang approval punyanya HRD, kembalikan bagian keuangan untuk memberikannya laporan data keuangan tersebut. Begitu. Seperti itu. Kemudian sini sama halnya dengan bagian di sini di sini ada anggaran rumah sakit. Dan rumah sakit ini sama kode karyawan, kemudian selanjutnya kelas diagram. Di kelas diagram ini bagian keuangan terdapat string, akun, dan seterusnya. NIK, string, verify password. Jadi kita jika orang ini membuat akun, dia harus masuk dalam karyawan. Jadi dia masukkan nama, address, dan lain sebagainya, baru muncul untuk number, balance, withdraw ini buat akunnya. Seterusnya dan seperti ini ada transfer penggajian, ARD,
request, dan transaksi, maintenance, saving account ini buat akunnya. Kemudian di sini ada anggaran rumah sakit. Anggaran rumah sakit ini bagian keuangan akan ini kepada keuangan. Jadi di keuangan itu ada tanggal, kemudian statusnya itu seperti apa, kemudian total atau apa, kemudian untuk detail keuangan sama halnya. Ini untuk membuatkan data keuangan. Ini ketika sudah jadi data keuangan tersebut, nah CRUD ini nanti kalau misalnya ada pengeditan, misalnya dia tanggal atau dapat potongan atau dapat bonus, bisa diedit, gajinya berapa gitu. Kalau misalnya sudah tidak bekerja, bisa di-delete seperti itu. Kemudian selanjutnya ada state diagram. State diagram ini seperti ini modelnya. Jadi mulai dari login, account, penggajian. Nah, kalau salah account akan menjadi warning, kembali lagi, terus kalau udah berhasil ke data, ke closing penggajian ini, dicek semuanya valid atau tidak, time atau tidak. Kalau sudah berhasil semua, request, harus akun ya, atau dengan kata lain dia harus karyawan tetap dan sebagainya. Kemudian kalau sudah muncul kode gaji dan finishing gaji, atau yang biasa kita sebut dengan request dia, request kepada RD, kemudian sudah diberi, maka bisa di finishing, sudah klik, kemudian muncul laporan gajinya. Kemudian di sini ada anggaran rumah sakit. Anggaran rumah sakit ini mulai dari sini login, ketika login selesai, reading, dibaca. Kalau passwordnya salah, kembali ke login lagi. Kalau berhasil ya buat data keuangan, terus bisa update, delete, dan seterusnya. Kemudian di sini selanjutnya deployment diagram. Nah, jadi di sini ada admin database, kita pakai interface ini, database-nya pakai SQL untuk kayak misalnya penyimpangan data karyawan, data keuangan, dan seterusnya. Servernya pakai networking internet lah. Admin kita pakai Apache. Kemudian untuk deploy komponen diagram, sini kita ada login admin, data gaji, data keuangan, dan pemasukan laporan. Ini untuk deploy komponen diagram. Untuk kesimpulannya, jadi hasil analisis yang didapat dapat membantu pengguna dalam mengetahui alur proses bisnis yang ada di sistem informasi rumah sakit pada bidang keuangan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.